Kita cas lagi panelnya, kita lihat bakal hilang dalam berapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5.30 udah, mataharinya sudah mulai terang, sudah wattmeternya sudah menyala. Sudah sekitar 3 minggu saya testing menggunakan Cellmeter 8 untuk memantau kondisi dari baterai pack Live PO4 dengan BMS Dali setelah kita ganti. Alhamdulillah 3 minggu berlalu lebih, BMS nya juga so far so good, tidak ada problem lagi ya, dengan load masih di lampu DC. Nah, ini Cellmeternya nempel terus ke baterai pack, ternyata juga mantap juga ya, non-stop seperti ini. Jadi kita tahu nih kondisi dari baterai packnya sekarang tinggal 36% di 13.1. Ini karena beberapa hari hujan, jadi pengecasannya nggak maksimal. 36% 13.1 ya. Berarti berapa nih? DOD-nya tinggal segini, tinggal 36. Nah, ini menarik, si Cellmeter ini bisa menggunakan beberapa tipe indikator ya buat live lipo nih. Kemudian nah, karena yang dikejar saya ininya nih percentage dari sisa kapasitas baterai, maka biasanya saya opsinya di live Verit. Ini Verit sebetulnya ya kalau dari manual booknya nih. Nah, yang menarik ini kalau si baterainya udah penuh, ini akan nggak aktif gitu ya. Jadi dia langsung loncat ke tipe di bawahnya, lithium ion. Aneh juga ya, kenapa ya? Nah, kenapa dia 0,1% ya? Bedanya apa nih? Ion 2%. Nah, jadi untuk review setelah 3 minggu lebih kita pasang Cellmeter 8 ini, kayaknya sangat-sangat recommended buat sekedar mantau kondisi tiap sel. 3,2 berarti ini sel baterai geprek bekasnya dalam kondisi imbang setelah kita pakein BMS yang baru. Total 13.12 di jam 5.30 pagi ini, sisanya 36%. Maksimal sel di 3S ya, 3,2, minimalnya di 1S, jadi sel 1 dan sel 3 itu yang selalu minimal maksimal. Range-nya 0,014 watt, kondisi normal ya. Biasanya kalau agak penuh atau range-nya agak lebar, dia di satu digit 0, sekian. Kalau masih 2 digit seperti ini, 2 digit apa 3 digit nih, ini masih batas aman lah. Nah, jadi pemanfaatan Cellmeter review setelah 3 mingguan kita pasang nonstop.
ini sangat bermanfaat untuk ngecek di sini ya. Nah, kemarin itu ini kondisi aki sempat penuh full, kemudian voltage di wattmeter ini sempat naik sampai di 20 volt. Mungkin BMS-nya dia ngeprotek sehingga arus dari panel ngalir terus, dia keblok sama baterai karena arusnya udah nol. Nah, di sisi output saya menyalakan lampu ini, akhirnya tewas. Lampu LED Mitsuyama LED panjang ini tewas sehingga beberapa titik nih mati nih ya, kena over voltage dari panel karena telat mengkat gitu ya. Nah, ini yang PR ternyata dari sisi ini nggak ngerem nih siapa si controller putih. Nah, itu jeleknya dia remnya blong. Jadi kenapa saya masih belum berani pakai load yang lebih besar dengan menggunakan controller putih, memang ini ada terindikasi remnya agak kurang pakem gitu ya, sehingga dia langsung tinggal beberapa titik aja yang nyala nih. Tapi ini buat lampu tidur jadi lumayan nih. Sayonara nih, Mitsuyama akhirnya tewas juga ya, kena over voltage, kena 20 volt dari si over voltage ya. Jadi si rangkaian baterai packnya ngeprotek saat siang hari sehingga dari panel langsung ke lampu. Biasanya kalau sempat terpantau dia nggak terlalu lama, 20 volt misalkan, dia masih bisa aman. Cuma mungkin itu terlalu lama ya. Jadi lagi karena kebetulan harinya tiba-tiba beberapa hari, 2-3 hari belakangan mataharinya nongol, nggak mendung, sehingga produksi dari panel 115 watt peak dan 16 watt peak langsung ngehantem ke baterai ke lampu Mitsuyama ini, korban over voltage. Kelihatannya dari over voltage, bukan dari over arusnya yang apa namanya, yang harus kita waspadai ya. Nah, yang kedua adalah dari saklar-saklar yang seperti ini. Ini kalau saya pakai buat lampu DC yang indoor keluar sampai dapur sana, ini agak anget ya, agak panas. Ini 1000 perak nih. Jadi teman-teman yang pakai saklar-saklar yang untuk arus AC mungkin 1 ampere 2 ampere nih masih aman ya. Tapi kalau untuk arus DC nih, mungkin arusnya nih berapa ya? Kalau pagi 1,8, mungkin kalau saat malam nih di atas 2 ampere mungkin ya. Ini agak anget. Jadi kalau baterai packnya penuh, cell meter tipe live variantnya ini langsung off, langsung loncat ke mode berikutnya. Jadi itu tanda-tanda kalau si baterainya penuh. Sekarang saya lagi ngecas dulu power bank. Persiapan mau balik ke Planet Bekasi nih, lagi mantau dulu. Ini 115 watt peak dan 60 watt peak, nanti saya kurangi biar nggak over voltage. Mungkin kita pakai 60 watt peak saja untuk kebutuhan beban lampu DC rumah ini. Nah, sekarang jam 2 lebih. Voltage di baterai pack 14, kemudian di controller 13,9. Dari loadnya
saya lagi ngecas power bank dan lampu saya nyalakan 23 watt. Nah, kita lihat nih di silmeter nih. Jadi kalau posisi baterai packnya sudah terindikasi penuh, ini indikator dari baterainya, dia langsung loncat dari LiPo biasanya kan ke live ferritnya untuk ngecek si ini, tapi dia langsung loncat ke Lion. Nah, ini nggak kedetek nih si baterai pack kita, ternyata tidak terdetek karena full. Dan kita lihat ini selisih dari maksimal dan minimal itu di 2 digit 0 yang mana ya, salah. Ini kita harus ke sana dulu nih. Nah, kondisi 14.0 ini berarti kondisinya sudah mulai penuh. Dari panel kita putus dulu. Nah, dari panel kita putus dulu biar sel meternya bisa kelihatan bedanya ya. Nah, dari LiPo nanti ke bawah. Nah, ini live ferrit atau live kalau di manualnya si ferrit ya, lithium ferrit. Nah, yang kita gunakan untuk memantau dengan 98% biasanya di tipe baterai setelah LiPo live ferrit ini ya. Kita lihat selnya, sel nomor 1 3,3, 3,39. Nah, ini 3,5. Sel ketiga ini yang maksimal berarti ya. Yang 4 juga 3,5. Kita lihat maksimal minimalnya berapa. Maksimalnya 358, minimal 33. Selisihnya sekarang turun di 0,2. Nah, kita akan nyalakan lagi. Nanti kita lihat, maka si opsi dari ini akan jadi loncat ke porsi sebelumnya ya. Ini 96% di 13.8. Oh, 92%. Jadi untuk voltage 13.8 itu udah di atas 90%, dan itu sangat cepat banget untuk mencapai di atas 95% ya. Ini saya matikan. Nah, ini udah ke 14 di sini. Ini udah 14. Sekarang agak mendung, 2,3 ampere. Kalau lagi panas ini maksimal bisa dapat di 8 sampai 10 ampere. Nah, sekarang loadnya cuma dari power bank, kemudian lampu cuma dikit, lampu indoor outdoor saya off kan. Nah, ini udah tidak aktif lagi. LiPo live langsung loncat ke Lion lagi ya. Seperti itu indikasi kalau baterai packnya udah penuh berdasarkan sel meter 8 ini. Jadi si opsi lithium ferritnya dia langsung loncat ya, dari LiPo biasanya kedua ke yang ini. Kelihatan ya,
Live. Ini langsung ke posisinya Lyon. Oke, kira-kira review Cellmeter 8 setelah 2-3 minggu kita pasang nonstop di baterai pack. Penampakannya nih seperti ini. Lumayan cukup membantu sebetulnya. Ini nyala semua ya. Nyala semua ternyata. Nah, sampai 3 minggu ini saya belum menjumpai bahwa si BMS ini protect. Jadi dari indikatornya voltmeter ini selalu nyala terus, artinya arus dari BMS dia ngalir terus, nggak ngepotrek karena mungkin voltage-nya masih di seperti ini ya, masih di 14 saja. Walaupun di indikator cellmeternya sudah tidak ada penampakan si live variable-nya. Saya off-kan lagi biar kita tahu bedanya di mana. Oke, lipo masih belum, masih 14, 13. Jadi kalau baterai packnya masih 14 volt, di sininya belum nongol. Lipo. Nah, ini udah nongol lagi ya. Ketika dia di bawah 14 baru indikator live PE-nya ini muncul. Kita cas lagi panelnya. Kita lihat bakal hilang dalam berapa menit. Lampunya kita matikan. 13, 13.3, 13.4, 13.5, 13.96, 97. Nah, udah geser ke bawah ya. Ini nggak tahu ya kenapa dia geser ya. 13.9 pindah ke sini. Oke, demikian simulasi cellmeter Ma'rifatul baterai pack-nya. Jadi kalau udah menyentuh 14, cellmeternya dia pindah ke opsi berikutnya ya. Sekarang 29 watt, sementara di sini 23, masih lebih banyak inputnya ya. Sana kucing, tidak boleh masuk, kamu suka pipis.